Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, pada video kali ini saya ingin berbagi tips lulus UP PPG. Tapi sebelumnya, saya adalah peserta PPG Mapel PG tahun 2023 ya, yang mana kelulusannya diumumkan kemarin tanggal 9 November ya. 9 November 2023. Saya buka pengumumannya itu habis Isya ya. Pokoknya perasaan saya H2C lah selama menunggu pengumuman kelulusan. H2C ya, harap-harap cemas. Karena saya baca di grup ya, dari 300-an lebih peserta PPG di UIN Imam Bonjol Padang, ada sekitar 38 orang ya kalau tidak salah yang tidak lulus. Nah, saya kan jadi cemas begitu ya, khawatir. Jangan-jangan saya termasuk yang 38 orang itu. Gitu ya. Tapi saya berdoa gitu ya, mudah-mudahan tidak termasuk yang 38 orang itu. Bismillah, saya buka dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus. Padahal saya 2 kali mengikuti tryout dan dua-duanya saya tidak lulus. Passing grade saya tidak nyampe seperti itu ya. Tapi alhamdulillah dalam UP saya dinyatakan lulus. Baik teman-teman, tips lulus UP PPG berdasarkan pengalaman saya. Tentu pengalaman orang berbeda-beda ya. Nah, ini yang ingin saya bagi adalah pengalaman saya kemarin ya. Kemarin mengikuti UP PPG Mapel Fikih. Yang pertama yaitu mempelajari materi fikih ya, dari kelas 10, 11, 12 seperti itu. Jadi tidak usah dihafal sih sebenarnya mah ya, dibaca-baca aja lah. Saya kira teman-teman sudah khatam lah istilahnya. Nah, ini cuma mengingat-ingat kembali seperti itu materi-materi fikih dari kelas 10, 11 dan 12. Jangan sampai dalam hati kita ada istilahnya meremehkan. Oh, fikih gampang, sudah di luar kepala. Jangan. Saya kira seperti itu. Itu adalah bentuk kesombongan. Ya kan? Selama masih ada waktu ya, sebelum digelar UP, manfaatkan waktu untuk itu tadi, mempelajari materi-materi fikih kelas 11, 10, 11, 12. Karena kemarin saya mapel fikih aliyah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mempelajari modul ya, jadi modul yang diberikan oleh para dosen dari modul pertama sampai akhir itu tolong untuk dibaca kembali ya kan, karena sedikit banyak keluar dari soal-soal yang keluar itu dari modul-modul yang telah kita pelajari selama PPG. Oke. Tips yang berikutnya yaitu mempelajari ya soal-soal yang lalu, soal-soal yang tahun lalu lah ya. Baik itu dengan cara googling ya, kita baca-baca di website, di blog orang lain, ataupun juga nonton video di YouTube ya. Saya kira banyak ya video-video yang membahas tentang kisi-kisi lah seperti itu.
soal-soal PPG pada tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi setidaknya kita punya gambaran lah. Jadi ketika UP kita tidak terkejut, ya, jangan, karena sudah ada gambaran sebelumnya di contoh soal di tahun yang lalu. Seperti itu. Tips yang berikutnya supaya lulus UP PPG yang saya lakukan adalah berdoa, ya kan? Umpamanya yang biasanya kita jarang atau tidak pernah sholat tahajud, ya cobalah, ya kan, tahajud, kemudian kita mohon doa, berikanlah yang terbaik, ya, atau juga melakukan sholat hajat seperti itu. Jadi harus disertai dengan doa. Usaha tanpa doa sombong, ya kan? Doa tanpa usaha bohong, katanya. Seperti itu. Maka tingkatkan doanya, ya. Tentu setelah sholat tahajud atau sholat hajat. Dan yang berikutnya selama ujian, ya, tips saya kemarin itu membaca soal tuh jangan cuma satu kali, ya kan? Jangan sampai ada dalam hati kita istilahnya meremehkan, oh gampang, jangan. Tetap kita harus teliti, ya, harus cermat, ya kan, memahami betul-betul soal yang ada yang diberikan seperti itu. Karena kebanyakan soalnya itu soal cerita, ya kan, soal cerita, jadi panjang-panjang lah. Maka saya sarankan untuk membaca soal paling tidak 3 kali lah, jangan 1 kali, tapi seenggaknya paling tidak 3 kali baca. Tentu sehingga dengan 3 kali baca kita bisa benar-benar memahami soal, ya, memahami pertanyaan. Kemudian juga kadang umpamanya untuk menghemat waktu, ya, saya kemarin untuk menghemat waktu, takutnya waktunya nggak cukup, ya, soal masih banyak, ternyata waktu sudah mepet. Maka saya siasati ketika menemukan soal yang panjang, saya langsung baca ke ujung soal, apa sih pertanyaannya, seperti itu. Karena kadang saya juga menemukan soal yang panjang gitu, ya, nggak taunya pertanyaannya simpel seperti itu, ya, simpel, mudah lah seperti itu. Maka kadang saya menuju langsung ke pertanyaannya gitu, ya. Supaya apa? Supaya menghemat waktu, ya kan. Ketika kita menemukan soalnya apa, baru kita cari jawabannya di teks tadi yang soal cerita yang panjang tadi. Seperti itu. Yang berikutnya itu tadi, ya, kembali harus benar-benar teliti, benar-benar memahami isi soal, karena ada banyak jebakan Batman di situ. Pokoknya gini, membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir, hukumnya, ya kan, menanyakan hukumnya itu, ya. Kadang kita tertipu begitu, ya, ini wajib apa sunnah gitu, ya, termasuk rukun apa bukan, seperti itu. Tentu membaca sholawat kepada keluarga Nabi itu sunnah. Yang menjadi wajib itu, yang menjadi rukun itu membaca sholawat atas Nabi, seperti itu, ya. Pokoknya harus teliti lah, ya, jangan sampai kena jebakan Batman seperti itu.
kemarin kurang lebih 120 soal ya kalau nggak salah, atau 140, saya lupa itu. Oke, demikian tips-tips lulus UP PPG ya, uji pengetahuan program profesi guru ya, yang saya lakukan kemarin ya, pengalaman saya, sehingga alhamdulillah pengumuman tanggal 9 November saya dinyatakan lulus seperti itu. Mungkin teman-teman juga bisa mempelajari dari pengalaman teman-teman yang lain ya. Mungkin bisa cocok tips teman-teman untuk lulus UP PPG. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.